Shalom, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kembali Kau masih memberi kesempatan buat kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dari kami semua yang hidup di masa-masa akhir ini, kami tetap kuat, bertumbuh, bergairah di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua bersyukur. Amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang fondasi bagi sebuah pernikahan. Fondasi bagi sebuah pernikahan. Kita melihat dalam Matius 7 ayat yang ke-24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Nah, setiap kita kalau ingin membangun rumah, itu pasti memperhatikan fondasinya. Nggak mungkin langsung membangun. Ya. Sekarang mau bangun berapa tingkat? Bangun lantai 1 dan bangun lantai 10 pasti fondasinya berbeda. Tapi satu hal, kalau kita mau membangun, kita tidak pernah merancangkan sebuah rumah, oh cuma tahan 2 tahun, 3 tahun, habis itu rubuh. Enggak. Nah, pada hari ini firman Tuhan mengatakan, yang mendengar, melakukan itu orang bijaksana. Mendirikan rumahnya di atas batu. Dan setelah itu ada berbagai rintangan cuaca yang tidak baik, tidak bagus, tapi rumah itu tetap berdiri dengan teguh. Begitu juga di dalam hidup pernikahan kita, sebelum masuk dalam pernikahan, pasti ada masa-masa perkenalan. Ya. Nah, masa-masa seperti ini perlu diperhatikan dengan baik. Apakah calon mempelai yang wanita atau yang pria sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama punya pengertian di dalam firman Tuhan, sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab waktu Tuhan memberi Adam pendamping, itu dikatakan sepadan seimbang. Ya, sepadan dan seimbang. Nah, orang bertanya ya, pada yang sedang pertunangan. Ya. Kadang orang bertanya pada orang yang sedang bertunangan, setelah masa pertunangan apa langkah selanjutnya? Pasti mereka akan berkata menikah. Ya. Terus ditanya lagi, mengapa menikah? Ya. Mengapa menikah? Mengapa menikah? Ya. Dan di sini kita melihat ada berbagai macam jawaban. Ya. Dan mungkin orang itu berkata, ya karena usia saya sudah cukup istimewa kalau wanita. Ya saya sudah, menurut dia, saya sudah tua. Ya, sudah tua. Kalau ditanya usia berapa? 28. Ya masih muda. Tapi bagi si wanita mengatakan sudah tua. Nah, sudah tua. Ada lagi yang berkata karena sepi, kesepian. Kalau sendiri itu kesepian. Sebab sendiri. Gak ada yang diajak omong dan lain sebagainya. Nah, menikah karena faktor usia
yang terus bertambah sehingga mereka takut mendapat julukan, ya, mendapat julukan yang bermacam-macam julukannya. Ada yang mengatakan, ya itu kita nggak usah ditanggapi, saudara. Orang punya mulut mau komentar ya silakan. Tapi kita sendiri ini menentukan hal yang penting dalam kelangsungan hidup kita. Ada orang berkata, ya nanti jadi perawan tua. Nah, jadi jejaka tua. Ya, kalau orang Bangka bilang bujang lapuk. Nah, dan lain sebagainya. Tuhan berkata, nah kita mesti percaya. Di dalam kitab Kejadian 2, ya, Kejadian 2 ayat yang ke-18, Kejadian 2 ayat 18 dikatakan demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau Tuhan berkata tidak baik, ya tidak baik. Artinya Tuhan pasti siapkan jodoh yang tepat, yang cocok bagi yang bersangkutan. Ya. Mungkin si perempuan ini galak, nah, terus dapat calon suami galak. Waduh, bisa ribut terus. Jadi Tuhan pasti memberikan yang cocok. Dikatakan sepadan, seimbang, penolong yang sejodoh. Nah, ini penting diperhatikan. Jadi jodoh dari Tuhan itu pasti yang terindah, ya. Pasti yang terindah. Sebab itu kita perlu belajar, ya, mempercayai. Memang ini hal-hal yang sangat sensitif, ya, sangat sensi begitu, saudara. Kalau seorang ketemu begitu, ditanya, sudah punya tunangan? Belum. Nanti di lain kesempatan ketemu orang lain, sudah punya tunangan? Belum. Nah, nanti kalau sudah menikah, ditanya lagi. Memang mulut orang nih beraneka ragam, saudara. Ada yang usil, ada yang diam. Kalau sudah menikah, sudah punya momongan? Belum. Kadang-kadang mereka berkata, cepet-cepet punya momongan. Ya, dan seterusnya. Terus ada di lain kesempatan, saking jengkelnya, si wanita ditanyai dari bujang, ditanyai, kok belum menikah? Sudah menikah, kok belum punya anak? Dan lain sebagainya, cepet nyusul kawan-kawannya yang lain tuh lo nikah. Satu kali si wanita ini ketemu dengan yang suka nanya ini, terus ketemunya di pemakaman. Si wanita ini tanya kepada orang yang suka usil ini, kapan nyusul? Nah, mereka marah, saudara. Sebab ditanya kapan nyusul matinya, bukan apa, marah. Ya, karena usil. Jadi orang mau menikah atau tidak itu sebuah keputusan mereka sendiri. Kita nggak perlu ikut campur. Kecuali keluarga dekat memberikan saran. Boleh keluarga dekat atau orang tua. Ya. Tapi kalau si anak punya pendirian sendiri, orang tua pun nggak bisa memaksakan begitu, saudaraku. Ya. Nah, perlu kita yakin apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 itu jelas dikatakan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan pasti indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada orang diberi jodoh usia menurut rata-rata kita berkata, waduh sudah tua. Tapi ternyata manis. Ya. Indah pernikahannya. Sudah 36, 35, ya, diberi jodoh oleh Tuhan. Tapi begitu masuk dalam pernikahan, hasilnya manis. Kalau jodoh dari Tuhan, itu pasti indah. Ya. Nah, kalau mereka mengatakan, ya saya menikah karena kesepian. Ya. Karena kesepian. Kesepian adalah sebuah problem rohani.
tidak bisa diselesaikan dalam pernikahan, ya. Nggak bisa diselesaikan di dalam pernikahan. Seseorang bisa saja merasa sepi, merasa sendirian di tengah-tengah keramaian orang. Tapi dia merasa, aduh kok sepi ya, aduh kok sendiri. Begitu juga pada saat masuk di dalam pernikahan, itu rasa sepi tidak bisa dipecahkan hanya karena nikah. Nah, problemnya itu problem dalam. Sebab Tuhan Yesus berkata begini, kerajaan surga itu bukan soal makan dan minum. Saudara perhatikan, kalau di satu pesta nggak pernah ada suasana pesta sepi. Semua rame, ambil makanan, bersenda gurau, dan lain sebagainya. Rasanya begitu meriah. Tapi firman Tuhan mengatakan kerajaan sorga bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebab kalau kita hanya fokus rame melulu, firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 14 ayat 13, Amsal 14 ayat 13, dalam tertawa pun hati dapat merana dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Jadi kalau ada rasa sepi pada waktu masih bujang, itu cari ya penyebabnya. Bukan, ya kalau nanti dapat jodoh, belum tentu. Nanti pada bagian berikutnya kita akan melihat. Belum tentu, saudaraku. Ya, belum tentu. Nah, kita melihat, mungkin orang ini memaksakannya. Sudah, pokoknya nikah. Ya udah nikah. Supaya hilang rasa sepi. Ternyata, sang suami mungkin sibuk di dalam pekerjaan. Dari pagi berangkat, sampai sore, sampai malam, malam pun masih mengerjakan. Si wanitanya, loh apa bedanya dengan pada waktu aku masih bujang? Sekarang menikah punya suami sibuk, nggak ada waktu untuk aku. Kembali lagi, merasa sunyi, merasa sepi. Apakah harus menikah lagi? Nggak bisa. Sebab itu kita perlu membangun sebuah pondasi sebelum masuk dalam pernikahan. Ini pikirkan baik-baik. Harus sudah selesai dulu. Masalah-masalah pribadi itu selesai dulu sebelum masuk dalam pernikahan. Di pernikahan tidak menyelesaikan. Ada problem sendiri, ada kesukarannya sendiri. Nanti kalau punya anak, ada kesukarannya sendiri. Kalau terjadi PHK, ada kesukarannya sendiri, macam-macam. Jadi selesaikan dulu, ya. Nah, kita melihat, saudaraku, orang seperti ini susah, ya. Coba kita lihat Mazmur 62, Mazmur 62 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi dalam Tuhan, dekat Tuhan, ada rasa ketenangan, damai, teduh. Sebab kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan ciri-ciri orang beriman dalam Tuhan, sejahtera Allah itu melampaui segala akal dan pikiran kita. Hati kita ayem lan tentrem, saudara. Damai sejahtera. Sekalipun mungkin waktu masih bujang, ayem, adem. Masuk dalam pernikahan pun adem, saudara. Ya, adem. Nah, tapi kalau orang itu putus hubungan, wah, sekalipun di tempat keramaian, tetap merasa sepi. Sebab sumber sukacita itu bukan situasi dan kondisi, bukan. Sukacita orang beriman bukan dari luar diimport masuk ke dalam, enggak. Sukacita orang beriman itu dari dalam
memancar keluar, memancar. Ya. Itu yang betul. Sebab itu saudaraku, kalau orang beriman punya pendirian, di tempat rame baru nggak sepi, baru senang, keliru pendiriannya. Ada satu orang pelawak, dia bisa menghibur orang, dia bisa membuat orang tertawa. Akhirnya si pelawak ini datang ke satu orang, dia konsultasi. Oh, orang ini berkata, kamu coba datang di pertunjukan itu. Hari ini di kotamu ada pelawak datang. Pasti dijamin kamu sukacita, kamu bisa gembira, riang. Si pasien ini ngomong gak bisa. Lah dokter ini ngomong, kamu kok gak nurut? Sudah diberitahu kok gak nurut? Coba berapa banyak orang terhibur, orang bisa tertawa, bisa senang. Si pasien ini berkata, enggak mau, tetap enggak mungkin bisa. Ayah si dokter ini jengkel. Kenapa kamu enggak mau? Terus si pasien berkata, pelawaknya itu saya. Dia bisa menghibur orang lain, tapi dia tidak bisa menghibur diri sendiri. Hanya dekat Allah, hanya dekat Tuhan, kita bisa mengalami ketenangan. Paulus sendiri sama Paulus Silas di penjara, sikonnya tidak nyaman, sikonnya tidak enak. Apakah Paulus sedih? Sepi? Enggak. Di tengah-tengah penjara, di tengah-tengah keadaan yang tidak nikmat, Paulus nyanyi. Kalau sumber sukacita kita itu dari luar, dibawa masuk ke dalam, pasti dijamin 100% Paulus sedih. Tapi sukacitanya orang beriman itu dari dalam, mengalir. Justru di tengah-tengah keadaan seperti ini, dia bikin rame sekitarnya, dia nyanyi, dia bersukacita. Pasti orang-orang tahanan mendengar. Kok ada nyanyian di dalam penjara? Ya, di dalam penjara pun Paulus Silas menyanyi. Ya, berarti rasa sepi itu sebuah problem yang belum dibereskan. Ya, yang belum dibereskan, terus dibawa masuk dalam pernikahan, maka pernikahan itu tidak membawa kebahagiaan. Sebab cara pandangnya keliru. Kalau nikah, pasti nanti problem saya selesai. Enggak. Selesaikan dulu, baru masuk dalam pernikahan. Apa penyebab rasa sepi? Ya, apa penyebabnya? Nah, itu mesti diselesaikan. Yang jelas, ada hubungan yang putus. Mungkin ada orang berkata begini, di rumah gak enak, ya. Papa, mama punya kesibukan sendiri. Aku cuma anak tunggal, ya. Sendiri pulang kerja, sendiri, sepi, dan lain sebagainya. Nah, kalau nikah kan senang, suasananya beda. Belum tentu, saudaraku, ya. Belum tentu. Nah, saya beri contoh. Perempuan Samaria ini ambil kesukaan dari luar, dibawa masuk. Nah, kesukaannya kawin, ya, menikah sampai 5, dan yang sekarang ada tuh yang ke-6. Apakah senang? Tidak. Ya. Dia mengambil caranya dia sendiri untuk menyelesaikan rasa sepi, ya, rasa ketidakpuasan, ya, ketidaksenangan, dia ambil sendiri dengan berganti-ganti suami. Nah, pada waktu ketemu Yesus, Yesus langsung tembak kepada akar permasalahannya, selesai. Coba kita perhatikan di dalam Yohanes 4. Yohanes 4
Nah, kita lihat Yohanes 4, ya. Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan Yesus sebelumnya mengatakan, kalau kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tapi kalau aku beri air kepadamu, itu memancar. Artinya punya sumber sukacita di dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air ini yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini biang keladinya, sumbernya. Perempuan Samaria tidak mengalami sukacita, tidak mengalami kepuasan, karena sukacitanya dia ambil dari luar. Yesus memberi sumber sukacita di dalam hatinya. Nah, ini dia. Sebab itu orang beriman di saat mengalami kesukaran, dia punya sumber sukacita, tinggal dia dengan iman, buka keran sumber sukacita, akan mengalir, ya, akan memenuhi. Nah, kalau orang beriman sepi, sunyi, sumbernya terhambat, ya. Ada gangguan, ada gangguan. Sebab kalau ini dipelihara, dikatakan memancar terus, memancar sampai pada hidup yang kekal. Ya. Sebab itu, saudaraku, Tuhan Yesus sendiri diberi julukan sumber air yang hidup. Yeremia 2 ayat yang ke-13. Yeremia 2:13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, ya, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Yesus memposisikan dirinya sumber air yang hidup. Nggak pernah kering. Baik oleh sikon, oleh keadaan apapun juga. Kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki sumber air yang hidup. Di tengah-tengah kegersangan, di tengah-tengah kekacauan, sumber itu memberikan rasa damai, rasa tenang, rasa sukacita. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita datang pada Yesus, artinya kita datang pada firman-Nya, dan firman itu menuntun kita untuk melepaskan apa yang selama ini dipegang kuat-kuat. Perempuan Samaria pegang kuat-kuat 5. Suaminya nggak bisa menyenangkan, ambil lagi. Tapi pada waktu berjumpa dengan Yesus, dia tidak berargumen, dia tidak membuat alasan yang macam-macam, ya. Dia tidak memperkuat bahwa apa yang dilakukan itu betul, sehingga dia menolak Tuhan Yesus, tidak. Tapi dia menyerah. Justru saat dia berkata, engkau nabi, engkau Tuhan. Akhirnya dia mengalami. Nah, sukacita itu bisa dibagikan kepada seluruh kota Samaria. Itu orang beriman. Juga di dalam pernikahan. Sebab itu kita melihat fondasi bagi sebuah pernikahan yang baik, ya. Fondasi bagi sebuah pernikahan yang baik, dengar apa kata firman Tuhan dan taat.
Tadi kan di Matius 7:24 kita baca, orang yang mendengar, mentaati, dia sedang membangun rumah di atas dasar batu. Nah, kalau kita mau pondasi sebuah pernikahan yang baik, dengar apa kata firman Tuhan dan taati. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah bukan bangun rumah lagi, tapi perbaiki kondisi rumah yang sedang terganggu. Pasang batu karang Kristus menjadi fondasi di dalam pernikahannya. Tujuan rumah tangga dibangun itu nggak pernah orang berpikir, saya bangun rumah tangga saya cukuplah 2 tahun, cukuplah 5 tahun, cukuplah 10 tahun. Nggak ada orang berpikir seperti itu. Dia bangun rumah tangga, dia ingin seumur hidup, tapi dia lupa ada badai, ada banjir, ada topan dan lain sebagainya, tapi dijamin oleh Tuhan. Kalau dia dengar, dia taat, dia sedang bangun rumah itu di atas dasar yang betul. Kesukaran, kesulitan bisa saja datang, tapi rumah itu tidak roboh. Ya. Begitu juga dalam pernikahan. Keluarga kita harus direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat bertahan seumur hidup kita. Dengan dengar apa kata firman Tuhan, taati agar rumah tangga kita bertahan sampai mati, ya, sampai akhir. Haleluya. Sebab itu, sebelum masuk dalam pernikahan, buat fondasi yang kokoh. Artinya cocokkan dengan firman Tuhan pasangan kita. Lihat baik-baik, amati baik-baik. Jangan pada waktu nikah terus cinta buta. Pokoknya cinta 100% baik, saudara. Tapi jangan lupa, coba kita lihat Mazmur 119 ayat 10 sampai 12. Dikatakan, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Nah, ini dia. Sebuah kerajaan itu kokoh kuat bukan karena banyaknya kereta perang, bukan karena banyaknya kuda, bukan karena banyaknya tentara. Tapi Tuhan Yesus memberi patokan pegangan. Kalau kamu, kerajaanmu kokoh, ini pegangannya. Ulangan 17 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Ulangan 17 ayat 18 sampai 20. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membaca seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Kalau raja itu pegang hukum-hukum yang tertulis, aman, panjang dia memerintah. Begitu juga di dalam rumah tangga. Kalau dua-duanya pegang, Mazmur 119 ayat 10-12 tadi, pegang firman Tuhan. Itu yang menjadi dasar di dalam sebuah pernikahan.
ya, bukan karena kita memiliki harta yang berlimpah. Baik, saudara, kok kebetulan, bukan kebetulan, kalau pas jodohnya yang pria atau yang wanita orangnya kaya, tapi takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, ya nggak apa-apa. Tapi kalau semata-mata ngejar kekayaan, cari siapa ya calon mantuku yang kaya. Yang kaya itu bapaknya, bukan si anak. Jangan sampai kita keliru. Nanti kalau nikah, loh kok kaya begini? Yang kaya bapaknya. Kalau kebetulan pas mereka kaya, kerjanya sudah mapan, puji Tuhan, ya, bersyukur. Kalau Yesus ada dalam keluarga, maka rumah tangga kita mengalami surga di bumi. Itu harta kekayaan yang harus kita miliki. Nah, saudaraku, saya beri cobain beda home dan house. Ya, house itu mengacu pada bangunan fisik. Ya. Oh, ini my house. Ini rumahku. Oh, rumahnya bertingkat. Oh, rumahnya mewah. Oh, rumahnya ada kolam renang. Itu house. Home mengacu pada sebuah tempat di mana seorang bisa merasakan rasa nyaman, rasa aman, rasa damai. Sebab itu sering kita mendengar home sweet home. Artinya rumahku, sorgaku. House mengacu pada bangunan fisik. Home mengacu pada kedamaian. Di rumah itu dapat sorga. Suasana sorga ada di rumah itu. Berarti penghuninya itu yang membawa berkat. Bukan house, bukan rumahnya, tapi penghuninya itu yang menciptakan surga di dalam rumah itu. Ya, suami atau istri atau anak habis melakukan aktivitas, ya, kalau dia pulang, apa yang dia rasakan? House atau home? Kalau house sepi, bapak habis pulang kerja tinggal di kamar, atau ibu pulang belanja di kamar sendiri-sendiri. Anak main game, itu house. Tidak ada suasana damai. Tapi saudaraku, kalau rumahku, surgaku, si anak nih pikir dari sekolah dari buru-buru mau cepat pulang. Karena waktu pulang, dia merasakan rumahnya seperti surga. Dia betah tinggal di rumah. Sebab itu orang tua perlu perhatikan, kalau sampai ada anak-anak tidak betah di rumah, lebih betah di luar, cari penyebabnya. Cari penyebabnya. Apakah sebagai house atau sebagai home? Ya, kalau sebagai house, ya rumahku bertingkat, tapi sepi. Suasananya nggak enak. Bahkan mungkin lebih ekstrim berkata suasana neraka di dalam rumah itu. Jangan sampai seperti itu. Sebab itu sebelum menikah, ya, ini termasuk juga yang sudah menikah, ya, libatkan Tuhan dalam mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Jangan kita merasa mampu menentukan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Jangan kita merasa mampu sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Nah, kalau kita melibatkan Tuhan, maka kita bisa bijaksana. Artinya tindakan kita berhati-hati, tindakan kita cermat, tindakan kita teliti. Ya. Begitu juga selama kita bertunangan, libatkan Tuhan. Ya. Kalau kita libatkan Tuhan, kita akan bisa bertindak bijaksana. Artinya begini, kita tidak akan melanggar apa yang tidak boleh dikerjakan oleh firman Tuhan selama bertunangan. Sebab itu
Orang yang bijaksana, dia akan teliti. Waktu Ishak mendapatkan Ribka, karena bapaknya mengatakan cari di tempatnya sang ibu, ya, tunangan jangan ambil orang Kanaan. Nah, waktu Eliezer disuruh, itu dia lihat, dia perhatikan, dan ditulis Kejadian 24 ayat 16, Kejadian 24 ayat 16, itu Eliezer mendapatkan Ribka. Dan ditulis begini, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Jadi Eliezer memperhatikan inilah jodoh calon istri dari anak tuanku, Ishak. Nah, begitu juga kalau kita bijaksana memilih pasangan, maka kita tidak akan mau melanggar apa yang dilarang oleh Tuhan istimewa, melakukan hubungan suami istri sebelum sah menjadi suami istri. Ini perlu perhatikan. Nah, yang menjadi pondasi kehidupan rohani kita haruslah ketaatan kepada firman Tuhan. Yang menjadi pondasi kehidupan rohani kita haruslah ketaatan. Baik dalam pernikahan, baik sudah membangun rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, di dalam persahabatan, itu pondasinya harus taat kepada firman Tuhan. Seluruh ukuran kita, kepercayaan kita, ajaran agama kita, keyakinan kita harus diambil dari sang batu penjuru utama. Jadi kalau tukang itu sebelum bangun, dia punya batu penjuru. Nah dari situ dia tarik. Oh ini lurus, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, seret, lurus. Karena ada batu penjuru sebagai pegangan untuk membangun rumah itu. Coba kita lihat Efesus 2 20 dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Kita baca Efesus 2 ayat yang ke-20, dikatakan demikian. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, jadi dicocokkan semuanya. Di atas, ini lurus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dalam 1 Petrus 2 ayat 6, kalau kita percaya kepada batu penjuru itu yaitu Kristus, kita tidak akan dipermalukan. Ini satu jaminan yang kuat, satu jaminan yang kokoh. Kalau dulu waktu masih bertunangan melanggar, ya sudah mau apa. Tapi setelah mendengar firman ini, jangan diulangi. Itu artinya betul-betul tobat. Ya. Setelah mendengar, jangan lagi dikerjakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi seluruh ukurannya harus dicocokkan dengan firman Tuhan. Efesus 2:20, 1 Petrus 2 ayat 6. Dan orang yang mencocokkan dirinya dengan batu penjuru itu tidak pernah dipermalukan. Ya, kita melihat mungkin ada yang pernah mengalami rumah rohaninya hancur, rumah rohaninya berantakan, berjatuhan rumah rohani di mana-mana. Kita mungkin mendengar itu keluarga si A cerai, itu keluarga si B hancur,
hidupnya, anak-anaknya berantakan, dan lain sebagainya. Sebab kalau kita menurut ukuran Kristus aman. Tapi kalau kita tidak menurut ukuran Kristus, itu artinya gini, mendengar tidak taat. Artinya rumahnya dibangun di atas pasir. Ya tidak heran. Waktu ada kesukaran, roboh, berantakan, dan hancur. Rumah tangga kita tidak pernah dirancang. Ya. 5 tahun, 10 tahun, habis itu cerai. Nggak pernah, saudara. Semua punya cita-cita sampai gilir kedua, gilir ketiga, rumah tangga itu masih kokoh. Ya. Artinya begini, supaya kita mau kokoh, sebelum kita masuk dalam pernikahan, artinya dimulai saat mulai berkenalan, apakah sudah bertanya pada Tuhan Yesus? Tuhan, apakah ini jodohku atau bukan? Ya. Beberapa kali saya menyaksikan orang berkata begini, "Wih, kok tua amat nikahnya?" Tapi justru manis. Tidak semua seperti itu, saudara. Enggak semua. Tapi waktu Tuhan, sekalipun orang berkata tua, ternyata di usia tua dapat anak, anaknya bertumbuh dengan baik, suaminya baik, indah, masuk dalam pelayanan sama-sama, anaknya juga masuk dalam pelayanan, indah, luar biasa. Tapi tidak semua harus menikah tua, enggak. Ya. Yang penting tanya kepada Tuhan, ya, atau sebelum masuk pernikahan semau gue. Pokoknya aku mau begini, mau apa. Padahal orang tua sebagai wakil Allah itu sudah memberitahu jangan. Jangan. Enggak, kan yang menjalani aku, bukan papa dan mama. Orang tua itu wakil dari Allah. Dengar nasihatnya. Apalagi kalau orang tua takut akan Tuhan, ya, itu perlu pertimbangan khusus. Jangan sembarangan, pokoknya senang tubruk, pokoknya senang ambil, bahaya. Salah satunya, mungkin orang tua berkata, "Nak, kamu sudah pelayanan. Nak, kamu sudah ikut Tuhan lama. Yang ini belum, masih akan ikut Tuhan, masih akan ibadah. Pak, tapi dia sudah janji, Pak, mau ikut, dan lain sebagainya." Pokoknya ngotot, pokoknya ngotot. Mau masuk dalam pernikahan, itu bukan urusan Bapak, itu urusan saya. Nangis nanti. Di tengah-tengah pernikahan, Tuhan mengatakan, ayam hutan mengerami telur yang bukan telurnya. Waktu menetas, tahu-tahu, loh kok ular? Loh, begitu saudara. Waktu tunangan kelihatan baiknya, kelihatan manisnya, sebab ada maunya. Oh iya saya mau ibadah, oh iya nanti saya mau pelayan, oh iya saya mau baptisan, dan lain sebagainya. Setelah masuk dalam pernikahan, menetas. Loh, bukan ayam, kok ular? Terlambat. Orang beriman sudah menikah, tidak ada kata cerai. Urusannya dengan Tuhan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di surga. Bahkan kitab Maliaki berkata, aku benci, Tuhan berkata, aku benci perceraian. Kalau Tuhan mengatakan benci perceraian, ya mau tidak mau harus dipertahankan, bertobat, minta campur tangan Tuhan, minta belas kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Ya, nangisnya bisa panjang, nangisnya bisa bertahun-tahun. Seharusnya masa-masa menangis itu bisa dibuat untuk pertumbuhan rohani, tapi karena semau gue pada waktu tunangan, akhirnya cuma menangis untuk memperbaiki pernikahan. Gak bertumbuh, gak ada pertumbuhan. Menangis, Tuhan tolong. Tuhan memang murah, tapi ajaran tetap jalan. Ya, jangan karena lihat, oh ini ganteng, oh ini cantik, oh ini kaya, dan lain sebagainya. Oh ini punya kedudukan, itu semua bagus. Hal-hal jasmani kalau bisa diraih sebelum masuk pernikahan,
dan orangnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, silakan. Silakan. Ya, silakan. Nah, pertanyaan saya terakhir. Apa yang menjadi alasan utama kita untuk menikah? Apa yang menjadi alasan utama kita untuk menikah? Ada orang berkata, ya supaya ada yang menemani. Kemana-mana ada yang menemani. Kemana-mana mungkin suami bisa antar. Suami bukan Gojek. Enggak. Itu bukan alasan utama. Ini alasan utama yang enggak bagus. Apakah pernikahan ya terutama untuk menghilangkan rasa kesepian? Apakah itu tujuannya? Apakah untuk memiliki keluarga? Ya, nanti kalau menikah punya suami, ada istri, terus ada anak. Itu tujuan. Nah, kalau tidak punya anak, kalau belum diberi anak, gimana saudaraku? Ya, tentu semuanya ini tadi yang saya katakan adalah bagian dari maksud pernikahan. Namun tidak satupun dari hal-hal ini patut menjadi alasan utama. Punya keluarga, punya anak, nanti ada yang menemani dan lain sebagainya. Itu memang bagian dari pernikahan, dari sebuah keluarga. Tapi jangan itu masuk bagian yang utama. Tujuan utama dari pernikahan seharusnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sebab apa, saudaraku? Dari dua jadi satu, dan tali ketiga, yaitu Tuhan, berkuasa atas pernikahannya. Maka pernikahan seperti ini yang diinginkan Tuhan. Sepadan dan seimbang dan memuliakan Tuhan. Bagi yang sudah menikah, ya sudah. Perbaiki kalau ada kekurangan. Yang lagi bertunangan, ingat baik-baik. Jangan sampai menangis di kemudian hari. Ya, ternyata yang dirami bukan telur ayam, tapi telur ular. Kecewa. Ya, tidak bisa apa-apa. Nggak boleh diceraikan. Apapun alasannya. Kesimpulannya satu. Masa perkenalan masing-masing harus punya pondasi rohani yang betul. Masa perkenalan masing-masing harus punya pondasi rohani yang betul. Bukan akan, saudara. Sudah teruji, sama-sama di dalam Tuhan. Mungkin nanti, lu itu dulu menikah padahal suaminya atau istrinya belum kenal Tuhan. Buktinya kok bagus. Jangan membuat perkecualian. Tidak ada jaminan. Dua, menikah bukan karena kesepian. Malu dapat julukan yang tidak nyaman. Menikah bukan karena kesepian, malu dapat julukan-julukan yang tidak nyaman. Tiga, nikah untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Sebab itu bangun pondasi rohani di dalam setiap segi kehidupan, cocokkan, taati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami sedang membangun sebuah usaha. Biar pondasi rohani kami dalam keuangan, dalam pekerjaan, kami mau mencocokkan dengan firman Tuhan. Kami mau beralaskan dengan batu penjuru yang betul, yaitu di dalam Yesus Kristus. Dalam setiap segi kehidupan kita,
baik di dalam pernikahan, baik di dalam keluarga, baik di dalam mendidik anak, baik di dalam mencari pekerjaan, mengatur keuangan, dan lain sebagainya. Biar firman Tuhan menjadi landasan dalam kami bergerak, dalam kami bertindak. Terima kasih. Kau memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini. Kalau ada salah, kalau ada kekurangan, Tuhan ampuni. Mungkin saat ini umat-Mu menjerit, berseru kepadamu. Tuhan tolong, selamatkan, bebaskan dari kesukaran-kesukaran yang sedang dialami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur dan Tuhan pasti memberkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengangkat tangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai, sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, dan hidup kami dibangun di atas dasar batu karang Kristus sebagai batu penjuru yang hidup, dan kami tidak akan pernah dipermalukan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus berkat ini diberikan. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.